Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di hadapan saya ada pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan masalah nawaqidil Islam atau masalah at-takfir, pengkafiran kepada seorang yang mengaku Islam, yang dilontarkan atau disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan dijawab oleh beliau. Sehingga sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan dari antum pun, ini saya kira juga cukup penting untuk kita mendengarnya, karena pertanyaan-pertanyaan ini saya kira mewakili juga barangkali banyak dari kalangan muslimin. Baik, namun sebelum kita membaca pertanyaan-pertanyaan itu, kita menjawab terlebih dahulu sebagian pertanyaan yang diajukan oleh akhwan. Di sini ada pertanyaan yang disampaikan, berkata si penanya, ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan Aisyah berbuat keji lalu dipenggal kepalanya. Pertanyaan, lalu bagaimana dengan mereka yang mengolok-olok Rasul yang akhir-akhir ini banyak terjadi di dunia? Seperti yang terakhir seorang Amerika yang membuat film yang sangat merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui, barakallahu fikum, bahwa perendahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekafiran. Ya. Dan dalam kasus ini yang melakukannya adalah seorang yang memang kafir. Jadi bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang gharib. Kafir berbuat kekafiran, ya memang dia kafir. Ya. Nah, yang menjadi muskilah adalah reaksi daripada umat Islam yang melampaui batas, yang tidak mengindahkan batasan-batasan syariat. Yang saya maksud, barakallahu fikum, tatkala hal yang seperti ini kemudian menimbulkan pengerusakan, menimbulkan gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas keamanan kaum muslimin, ya, ini yang masalah. Ya. Menghadapi sebuah kekufuran dengan kerusakan, maka yang demikian itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya. Oleh karena itu, dalam perkara yang seperti ini, hendaknya kaum muslimin lebih bersikap tenang. Dalam artian, hendaknya mereka memperhatikan, jangan sampai reaksi mereka menimbulkan kerusakan dan mengganggu stabilitas keamanan yang justru bermagharrah, berbahaya kepada mereka sendiri. Ya. Dan yang berhak memproses permasalahan ini tentunya pihak-pihak yang berkompeten, ya, yang dengannya tercapai kemaslahatan yang diinginkan, yaitu para penguasa, para pemerintah. Ya. Adapun kemudian rakyat melakukan tindakan-tindakan anarkis
Islam dalam keadaan mereka di negeri ini dilindungi oleh penguasa yang muslim, ini melanggar syariah. Karena mereka itu adalah kafir-kafir yang punya perlindungan keamanan, dan itu diakui di dalam Islam, yang diistilahkan dengan kafir musta'man. Ya, kafir musta'man tidak boleh kita ganggu. Ya, karena mereka punya ikatan perlindungan dengan penguasa muslim. Sehingga tatkala kita menumpahkan darah seorang yang kafir itu dengan batasannya. Yang bisa kita tumpahkan darahnya adalah kafir harbi yang jelas memerangi Islam. Ya. Adapun kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu punya hukum tersendiri di dalam Islam. Karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai dengannya. Ya. Jadi marilah kaum muslimin hendaknya bersikap lebih dewasa. Ya. Jangan sampai suatu keburukan dibalas dengan keburukan dan kerusakan yang justru membahayakan kepada kaum muslimin itu sendiri. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi yang lainnya justru sikap-sikap yang berlebihan seperti itu ya, dijadikan sebagai senjata dan bumerang yang sangat efektif untuk menjelek-jelekan Islam dan kaum muslimin. Ya. Dengan mudahnya mereka mengatakan tuh, lihat orang-orang yang anarkis, ya. Umat Islam itu anarkis. Islam itu adalah agama yang kasar keras, tidak kenal kasih sayang, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ini justru menjadi bumerang. Ya. Jadi biarkan pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang memang punya kemampuan untuk memprosesnya. Adapun kita sebagai rakyat, sebagai kaum muslimin, ya, maka marilah kita memenuhi batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam agama ini, yang memang diajarkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak cukup di dalam beragama ini hanya semangat untuk membela Islam saja. Ya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam ucapannya yang ma'ruf, ya, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Ya. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Tidak cukup kita ingin baik. Ya. Ingin baik itu bagus. Ya. Bagus. Tapi kalau kita benar-benar mendapatkan kebaikan yang kita inginkan, haruslah kita menjalani jalan kebaikan. Sehingga tatkala kita menginginkan kebaikan, kita harus ikuti jalan kebaikan untuk sampai kepada apa yang kita inginkan tersebut. Sehingga apa yang kita inginkan dari kebaikan itu tercapai. Ya. Namun kalau kita menginginkan kebaikan dengan cara yang salah, kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang kita inginkan. Ya. Makanya diingatkan tadi, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Tidak cukup semangat. Ya. Semangat untuk membela Islam itu bagus, tapi harus disertai dengan ilmu syar'i, ya, yang berdasarkan kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, kemudian dibimbing oleh para ulama as-salihin al-amilin, ya, yang mereka sangat mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ini jawaban yang dapat saya berikan. Baik. Ini juga ada pertanyaan yang cukup bagus, ya, dan mirip dengan pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada Syekh
Shalih Al-Fauzan. Sa'il berkata, si penanya berkata, Bismillah, jika seseorang pernah melakukan dosa yang mengeluarkan dari Islam, taubat yang bagaimana yang harus dilakukannya? Nah, seorang yang pernah melakukan salah satu daripada pembatal Islam, kemudian dia ingin bertaubat, apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan adalah pertama meninggalkan apa yang diperbuatnya, ya, minta ampun kepada Allah, bertaubat, ya, dan tidak mengulangi perbuatan atau ucapan kekafiran tersebut, ya. Dan hendaknya dia mengganti kekhilafan masa lampau, ya, kesalahan masa lampau dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Ya. Dan ma'ruf bahwa yang namanya syurut at-taubah itu ada 4 atau ada 5. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Syarat yang pertama daripada taubat itu adalah al-ikhlas. Karena seorang yang ingin bertaubat berarti dia ingin mengamalkan sebuah amalan yang mulia di dalam Islam. Syarat yang pertama adalah ikhlas dalam beramal, di antaranya untuk bertaubat. Syarat yang kedua adalah al-iqla' an-dzam, ya, melepaskan diri daripada perbuatan dosa tersebut. Ya. Syarat yang ketiga yaitu an-nadam, ya, an-nadmu ala ma adnab, menyesal terhadap dosa yang pernah dia perbuat. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'ud. Dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi apa yang pernah dia ucapkan atau dia perbuat dari dosa yang dia lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima adalah yang terkait dengan hak-hak manusia. Apabila dosa itu memang terkait dengan hak-hak manusia, maka hendaklah dia mengembalikan hak tersebut. Ya. Kalau dosa itu terkait dengan kehormatan manusia, maka hendaklah dia melakukan al-istihlal, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Ya. Ini 5 syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, dan orang yang bertaubat dari kekafiran pun harus memenuhi syarat-syarat ini tadi. Paling tidak 4 syarat yang telah disebutkan. Karena syarat yang kelima berkaitan dengan hak makhluk. Ya. Sedangkan 4 yang sebelumnya berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus ikhlas yang pertama. Yang kedua, dia harus melepaskan diri daripada perbuatan dosa itu. Yang ketiga, dia harus menyesal. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, pertanyaan yang mirip dengan ini. Ya. Dikatakan kepada beliau, "Man fa'ala naqidan min nawaqidil Islam, thumma ba'da dzalik, hal lahu taubah?" Orang yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam, kemudian dia bertaubat setelah itu, apakah dia masih mempunyai taubat? Ya. Masih diterima enggak taubatnya? Ya. Jawaban beliau bahwa taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari seluruh orang yang melakukan perbuatan dosa, termasuk dari orang yang murtad. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Taha ayat yang ke-82, "Wa inni laghaffarun
liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian mendapatkan petunjuk. Juga beliau membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala perbuatan dosa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan penting. Ya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa dosa kekafiran, dosa kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Kapan? Kalau pelakunya tidak taubat. Ya. Kalau pelakunya tidak taubat. Kalau taubat, selesai. Al-Islam yahjubu ma kana qabla. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Sebesar apapun dosa itu. Ya. Walaupun orang itu adalah seorang yang ateis. Kalau dia taubat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal yang soleh, ya, mengikuti jalan petunjuk, selesai. Taubatnya diterima oleh Allah selama taubat itu adalah taubatan nasuha. Ini yang pertama. Ya. Hal yang kedua, yaitu yang membedakan kekufuran dan kesyirikan dari amalan-amalan dosa-dosa besar adalah kalau dosa-dosa besar ketika seorang tidak bertaubat itu tidak berarti bahwa dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya al-kabair, sebagaimana yang kita ketahui min i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, al-kabair tahta masyiatillah. Ya. Yang namanya dosa-dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Apabila Allah berkehendak mengampuninya, akan diampuni oleh Allah. Jika tidak berkehendak, maka Allah tidak mengampuninya dan Allah siksa pelakunya. Ini dosa-dosa besar. Ya. Tetapi kekafiran dan kesyirikan tidak ada kata ampun. Kapan? Kalau tidak bertaubat. Kalau dosa-dosa besar walaupun tidak bertaubat, tahta masyiatillah. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni yang lebih ringan daripada itu, yaitu al-kabair. Bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun tidak taubat. Ya. Kemudian satu nuktah lagi yang penting adalah tatkala para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan syirik yang merupakan kekafiran. Ya. Apakah syirik kecil itu sama dengan syirik yang besar? Apakah syirik yang kecil sama dengan syirik yang besar dalam hal diampuni atau tidak oleh Allah? Ma'ruf bahwa yang namanya syirik besar selama orangnya tidak taubat tidak akan diampuni oleh Allah. Hada bil ijma'. Ya. Untuk masalah syirik yang kecil khilaf. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa syirik yang kecil sekalipun tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla pelakunya. Ya. Sebagaimana syirik yang besar. Ya. Sebagian menyatakan tidak. Syirik yang kecil dinyatakan kecil karena dia nilainya seperti al-kabair dalam hal mungkin diampuni oleh Allah, tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi semua ulama sepakat bil ijma' bahwa yang namanya syirik kecil ya, tidak membuat kekal pelakunya di dalam api neraka. Berarti apa yang mereka
perbedakan. Apa yang mereka perselisihkan dalam hal ini? Perhatikan barakallahu fikum, yang mereka perselisihkan adalah apakah diampuni atau tidak. Bukan masalah kekal atau tidaknya di dalam api neraka. Kalau masalah kekal atau tidaknya di dalam api neraka, semua ulama sepakat bahwa yang namanya syirik kecil tidak kekal di dalam api neraka. Tapi apakah dosa ini akan disiksa oleh Allah atau akan berada di bawah kehendak Allah? Mereka khilaf. Bagi yang menyatakan tidak diampuni oleh Allah sebagaimana dosa syirik yang besar, mereka pun berpendapat ketika disiksa oleh Allah, dan itu pasti kata mereka, kalau pelakunya tidak taubat, tapi tidak kekal siksaan itu. Sebagian menyatakan bahwa siksaan tersebut tergantung dengan kehendak Allah, ya. Namun mereka juga menyatakan bahwa itu tidak kekal kalaupun seandainya disiksa. Ya. Ini perincian-perincian yang perlu kita ketahui sehingga kita mengerti tentang batasan-batasan daripada kekafiran dan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Saya tambahkan lagi satu permasalahan terkait dengan masalah taubat. Di kalangan para ulama terjadi khilaf tentang masalah taubah, yaitu apakah orang yang tadinya Islam, kemudian dia murtad, kemudian kembali lagi masuk ke dalam Islam, ya. Apakah orang yang seperti ini amalan-amalannya batal semuanya ketika dia murtad, sehingga ketika dia kembali ke dalam Islam dia mulai dari awal, ya. Amalan yang telah lalu itu hapus karena dia pernah murtad. Ketika dia masuk ke dalam Islam mulai dari awal. Atau amalan-amalan ketika di dalam Islamnya yang pertama tetap dihitung dan digabungkan dengan amalannya pada keislaman yang kedua setelah dia murtad. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama menyatakan dengan dia murtad batal semua amalnya yang sebelum itu. Ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia memulainya dari baru. Misalnya pengaruh dalam amalan, ya. Seorang ketika pada keislaman yang pertama dalam keadaan berwudu, ya. Lantas karena satu dua hal tiba-tiba dia murtad, ya. Apakah ketika dia sadar dan kembali ke dalam Islam, wudunya yang pertama teranggap atau wudunya yang pertama itu batal? Menurut sebagian ulama, wudunya yang pertama batal, tidak teranggap, karena sudah dihapuskan dengan kemurtadannya tadi. Ya. Nanti akan terkait dengan hal-hal lain seperti masalah haji. Seorang pernah haji, hajjatul Islam, di keislamannya yang pertama, ya. Nggak tahunya Pak Haji ini murtad, karena satu dua hal murtad dia. Ya. Setelah dia murtad, beberapa saat kemudian dia sadar, nyesel, akhirnya dia sudah, saya masuk Islam lagi deh. Ketika dia masuk Islam yang kedua, bagaimana dengan hajinya yang pertama? Apakah dia harus mengulangi hajinya atau tidak? Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa hajinya yang pertama itu batal. Dia harus hajjatul Islam yang kedua, karena yang pertama itu tidak teranggap. Ya, ini sebagian ulama. Was-sahih wallahu a'lam bis-shawab adalah mazhabul jumhur, ya, mazhab al-jumhur yang menyatakan bahwa amalannya pada keislaman yang pertama tetap terhitung pada keislamannya yang kedua. Ya. Sehingga dalam kasus tadi, kalau dia sudah pernah haji pada keislamannya yang pertama, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk ke dalam Islam, hajinya yang pertama itu tetap teranggap, tetap namanya Pak Haji, gitu. Ya, tidak gugur itu, tetap dia sebagai Pak Haji, sudah dianggap haji, khalas. Ya, ini mazhab al-jumhur. Ya. Dan ini juga nanti terkait dengan masalah sahabat, ya, sahabat. Karena ada kasus di mana sebagian manusia atau sebagian sahabat, ya, awalnya dia sahabi, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk kembali ke dalam Islam, apakah terhitung dia termasuk daripada sahabat Nabi SAW atau tidak?
diselingi oleh kemurtadan. Ya, dan ini terjadi pada sebagian sahabat yang saya ingat kalau saya tidak keliru, ya, Miqdam bin Ma'di Karib. Miqdam bin Ma'di Karib. Ya, Al-Jumhur berpendapat bahwa dia sahabi atas pendapat ini tadi, bahwa keislamannya yang pertama dan segala kebaikannya yang pertama terhitung pada keislamannya yang kedua. Kalau sebelumnya dia sahabi, maka sekarang pun dia sahabi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-217 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Kemudian apa? Apa lanjutannya? Fayamut wa huwa kafir. Ya. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir. Ya. Ini yang dinyatakan oleh Allah sebagai penduduk api neraka Jahannam. Ada kata-kata apa? Fayamut wa huwa kafir. Dia meninggal dalam keadaan kufur. Artinya, ya, menurut mayoritas para ulama, bahwa kalau seandainya dia kembali ke dalam Islam dan dia meninggal di atas keislamannya, dia tidak termasuk di dalam ayat ini yang amalannya dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena orang yang batal amalannya dan termasuk penduduk neraka Jahannam kalau dia meninggal di dalam kekafiran. Tapi kalau dia kembali kepada Islam, maka tidak gugur kebaikannya yang sebelumnya. Nah, ini yang menguatkan mazhab al-jumhur, dan itu yang paling dekat insyaallah ta'ala, yang juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya. Nah, sudah ya. Di sini juga ada pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian ikhwan. Berkata as-sa'il terkait dengan pembatal keislaman yang nomor 8, membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim membeli produk dari kaum musyrikin? Padahal keuntungan yang didapatkan kaum musyrikin mereka gunakan untuk berperang dengan kaum muslimin. Misalnya membeli senjata dan lain sebagainya. Apakah orang muslim tersebut bisa termasuk kafir? Waduh, berarti kita nggak bisa belanja nanti. Ya. Ini sebetulnya kejahilan yang disebarkan oleh sebagian manusia yang tidak mengerti akan agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kalau kita menyatakan seperti itu, barakallahu fikum, apakah kita tidak mengetahui sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat di mana Nabi SAW dan para sahabatnya bermuamalah dengan kuffar, membeli barang-barangnya orang kafir. Bahkan Nabi SAW itu meninggal dalam keadaan wadirruhu marhunun indal Yahud. Ya, beliau meninggal dalam keadaan baju besinya itu masih tergadai pada seorang Yahudi. Dan kita tahu bagaimana bencinya Yahudi kepada kaum muslimin dan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Walan targha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha terhadap kalian, terhadap engkau, sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya, tapi babnya ini beda. Ya. Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan jual beli. Ya. Mereka bermuamalah dengan al-Yahud dan Nasara. Naam. Baik. Ya. Jadi tidak bisa kita kaitkan bahwa ini adalah pembelaan kepada orang-orang
orang kafir yang akan memerangi kaum muslimin. Dan juga dari mana kita tahu kalau itu digunakan untuk beli senjata? Memang ente lihat. Ya, memang ente punya badan intelijen mengetahui yang demikian. Ya, dia itu juga manusia, butuh makan, butuh minum, ya punya istri, punya anak-anak. Nah, ini mau ngasih makannya pakai apa? Kan gitu. Maka dia melakukan jual beli seperti sebagaimana kaum muslimin, layaknya manusia. Ya, kita menyimpulkan bahwa ini untuk beli senjata itu dari mana? Baik. Lagi pula seperti yang telah kita sebutkan, ya, nas minas sunnah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu dengan orang-orang kafir. Yang jadi muskilah barakallahu fikum adalah ketika sebagian orang, sebagian manusia, ya, menggelontorkan atau menyebarkan pemikiran yang seperti ini. Ya. Oh, jangan beli produknya orang-orang kafir. Ya, itu bisa membantu mereka. Ya, sehingga jangan beli Fanta, jangan beli. Banyaklah sudah. Ya, itu produknya kafir, produknya Amerika dan sebagainya. Baik. Pertama, dia mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, bisa membawa kepada hal itu. Ya. Nah, pertama barangnya halal, kan gitu. Yang kedua, hal itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal muamalah jual beli. Ya. Yang berikutnya, mereka membenci produk-produk yang sifatnya seperti itu tadi. Ya. Barang-barang yang mereka katakan sebagai produk dari orang-orang kafir. Sementara mereka, ya, menerima dan bahkan ikut andil di dalam menyebarluaskan produk kafir yang lebih berbahaya dari hanya sekedar barang-barang tersebut, yaitu pemikiran mereka, sistem mereka. Ya. Yang diistilahkan dengan demokrasi dan lain sebagainya. Itu bukan datang dari Islam, tapi dari mana? Islam tidak mengenal itu. Ya. Islam tidak mengenal sistem yang demikian. Tapi mereka, ya. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak cukup semangat di dalam membela Islam. Ya, kita berbaik sangka barangkali kepada sebagian syabab, sebagian pemuda yang ikut menyebarkan pemikiran yang seperti ini. Mereka dalam rangka semangat untuk membela Islam, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Ya, oleh karena itu, di dalam membela Islam membutuhkan kepada ilmu wal amal. Ya, tidak cukup hanya semangat, tetapi harus disertai dengan ilmu, dibimbing oleh para ulama yang mereka mengerti akan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Wallahu a'lam bishawab. Apa pengertian ulil amri minkum? Bagaimana ketaatan kita kepada ulil amri? Siapakah ulil amri di negeri ini? Disebutkan di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah bahwa penafsiran ulul amr itu ditafsirkan dengan dua makna. Ya. Makna yang pertama adalah al-umara, para penguasa. Makna yang kedua adalah para ulama. Ya. Kalau ditanya siapa ulul amr di negeri kita ini, ya penguasa. Itu ulul amr. Ya. Semacam presiden dan para pembantunya, ya, itu penguasa. Nah, mulai dari presiden, kemudian menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, ya, mereka adalah susunan para ulul amr. Demikian pula dengan para ulama as-salihin yang menyuarakan Alkitab was sunnah di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-sahabah
radhiyallahu taala anhum. Nah, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.